Orang ini sudah resmi masuk dalam lingkaran setan. Kira-kira kali ini enaknya dikasih menang atau kalah ya? Menang deh, tapi dikit aja. Alhamdulillah, nggak boleh ya? Kan lagi bikin dosa gua. Oke lah, mantap. Pasang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh juga ya, lagi bikin dosa. Pasang lagi. Nah, kali ini kasih menang atau kalah nih? Menang. Kasih kalah yang banyak banget. Gobtol bang. Tol anjir, abis duit gua bang. Balikin duit gua. Aduh. Pasang lagi. Nah, kali ini teman-teman coba tebak. Kira-kira ini dibikin menang atau kalah? Nih lihat ya. Gobtol. Yang bener aja bang, masa 15 juta habis sehari doang. Enggak. Pasang lagi. Yes, si abang main lagi. Semangat ya depresinya. Mas, motor mana mas? Mas, motor mana? Nggak ada. Diam. Jawab, aku tanya, motor mana? Mas, jawab. Ya apaan sih, songong banget. Ini kamu main judol. Udah nggak usah tahu sini. Enggak, jawab dulu, motor mana? Siniin buru Ini HP-nya. HP dibeli pakai duit aku. Sekarang jawab, motor mana? Digade, udah buru sini. Astagfirullahalazim. Gak usah so suci, hidup udah susah, gak capek apa? Kamu ngutang sama bangke kan? Iya. Terus ada lagi nggak? Ada pinjol 15 juta doang. Kamu tuh udah gila Ya tau udah nggak sih, waras. ya elah udah biasa aja. Kan kamu juga masih kerja, masih ada pemasukan kita. Amit-amit ya tinggal bayar pakai itu. Maksudnya gaji aku capek kerja banting tulang buat bayar utang kamu, mas. Kan kita suami istri, ya iyalah saling membantu. Aku mau bawa Adam. Lah mau kemana? Lis, mau kemana? Istri tuh gak boleh keluar rumah apa? Aku yang salah, mas. Pernikahan ini emang udah gak sehat dari awal. Dari sekian banyak red flag yang muncul, aku selalu bohongin diri sendiri cuman karena atas dasar cinta. Udah bantu cowok lo sono. Dia bukan males, emang belum dapat kerjaan aja. Buktiin cinta lo sebagai pacar. Masa sih cuma gara-gara 20.000 lu marah? Lu kan bukan cewek matre. Udah gak apa-apa bayarin. Lu ngertiin dong cowok lu. Dia pacar lu loh. Cuman lu yang bisa ngertiin dia. Jangan gara-gara begini doang lu ntar gak jadi nikah sama dia ya. Lis, Iya, mas. Mas minta maaf ya. Iya, gak apa-apa, udah lewat kok. Yang kamu bilang ke Mas semuanya benar, gak ada yang salah. Sekarang Mas udah kerja, utang-utang Mas juga semua udah kebayar. Alhamdulillah, itu bagus buat kamu, mas. Lis, kita rujuk yuk. Kasih Mas kesempatan sekali lagi ya. Maaf, mas. Minggu depan aku dilamar orang. Gue mau minta tolong sama lo yang nonton ini, jangan justru jadiin series ini alasan lo gak mau nikah ya. Tapi jadiin pelajaran buat penting banget buat tahu betul-betul tentang pernikahan sebelum beneran nikah. Coba lo ingat-ingat, lo sekolah bertahun-tahun, belajar bertahun-tahun, kapan pernah diajarin tentang nikah? Tentang jadi suami, tentang jadi istri. Bisa dihitung pakai jari kan? Padahal nikah tuh selamanya loh. Jadi suami, istri, bapak, ibu, itu semua sampai lo mati. Terus kapan kita betul-betul dapat pendidikan tentang pernikahan? 1 hari setelah pernikahan tiba-tiba dapat les privat 2 jam tema pernikahan. Ya kan? Ternyata kita tuh emang gak pernah disiapin, bre. Akhirnya kita otodidak. Di mana? Di pacaran. Belajar jadi suami istri di pacaran. Kalau masih pakai rasional, kalau udah bucin. Sama satu lagi, kita belajar tentang nikah itu di TikTok. Sama siapa? Sama orang-orang yang gak siap nikah. Istri-istri yang senantiasa nyebarin aib suaminya, aib mertuanya. Ya kan? TikTok itu, bre, secara nggak resmi udah jadi tempat bersatunya para istri buat bareng-bareng ngelawan suami. Buat ngevalidasi kalau salahnya gua itu bener dan benernya suami itu salah. Selalu senang buat jadi victim suaminya, padahal mereka tahu nih, setelah nyebarin aib suaminya mereka tuh gak dapet apa-apa. Selain makin renggang sama suami. Ya kan? Ada memang suami yang zalim sama istrinya, banyak malah. Tapi tetap aja nggak ada yang peduli sama lu, bre. Paling ntar cuma dapat viral terus pada komen cerain aja udah, atau darah suaminya udah halal. Lu belajar tentang nikah dari orang-orang kayak begitu. Ya udah jangan tanya kenapa angka pernikahan turun, angka perceraian naik. Mungkin abis ini bakal banyak yang benci gue, tapi gue nggak peduli lah. Gue tetap upload video ini di TikTok nanti. Gue juga bakal kasih lihat video ini ke istri gue kok. Aspek yang paling penting di pernikahan itu 1, komunikasi, bre. Kalau lu udah tonton series ini sampai akhir, perhatiin deh. Ada nggak komunikasi antara Agung sama Elis? Elis yang ngoceh macem-macem masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Laki apaan tuh? Siap nikah nggak sih lu anjing? Kan banyak tuh yang pengen si Agung celaka di ending.
kena musibah ke, azab ke, ya normal manusia bisa kesel, gue tahu. Tapi yang pengen Agung dapet hidayah, udah gue cek semua komentar, cuman 2 orang bre, dari ribuan komentar. Sisanya pengen si Agung celaka semua. Apakah itu artinya kalau pasangan kita punya sifat buruk, otak kita langsung otomatis pengen dia celaka? Pengen jatuh karma gitu? Apakah itu artinya kita memang masih pada belum siap nikah? Sekali lagi, jangan jadiin ini alasan lu gak mau nikah ya. Jadiin series ini contoh buruk yang mesti dihindari supaya lu gak perlu ngalamin hal yang sama kayak si Alice tadi. Jadiin motivasi, oke gue gak bakalan mau kayak si Agung, gue harus bisa meningkatkan kualitas diri demi gue dan keluarga gue di masa depan. Bisa kok, asal dari awal dan selama pernikahan, lu niatin karena Allah. Gue pribadi berharap kita semua yang udah berumah tangga bisa tetap awet dan angka perceraian kita turun. Aminin bre.